Halo semuanya, balik lagi bareng aku Vina Dan aku Rindi di Bukan Ini Talk Show. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Jadi kita sekarang hari ini mau adain wawancara sedikit Q&A lah gitu sama salah satu Pengelola akun media sosial Fate Industries ya. Iya, ada yang tahu kan pasti. Pasti tahu lah. Tahu lah, masa nggak tahu sih? Apalagi anak muda pasti Iya, tahu. betul. Oleh silakan siapa namanya dan sebagai apa? Posisinya. Gitu. Iya, Oke. betul. Nama aku Tifal, aku content director di Fate Industries. Oke, keren. Gimana Kak Tifal kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang baik. Lagi sibuk apa nih? Sekarang ya sibuk kerja, pulang ngurus kucing gitu. Aduh, Pecinta kucing ya? Cat Lumayan lovers. Cat lovers. Oke. Langsung aja ya Kak. Boleh. Iya. Mungkin kita pengen tahu nih, Kak Tifal itu kan content director Yap. Instagram Fate ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Tifal tuh mengelola dari pertama atau meneruskan? Kebetulan buat di Fate Industries itu saya dari awal Fate ada keren. sampai sekarang. Itu masih saya yang megang kontennya. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk target pasarnya sendiri gitu, untuk target audiensnya Iya, gitu. audiensnya. Itu Kakak menargetkan nggak sih untuk siapa dan gimana gitu? Oh jelas. Fate itu sebenarnya kan brandnya bisa dibilang community base ya. Kita itu dari awal memang target marketnya itu wibu. Oh, ibu. Gitu karena dari awal Fate berdiri ini memang tujuan kita tuh nyasar ke situ karena kita lihat sejauh sebelum Fate berdiri itu belum ada brand yang benar-benar serius ngegarap gambar-gambar anime ini buat dijadiin brand baju gitu. Selama ini yang Fate lihat itu ada banyak brand yang ngangkat anime, cuman kebanyakan itu cuman ngambil dari Google. Oh ya, Kayak kopas-kopas gitu ya. kopas-kopas. Sedangkan kita itu dari awal kita nggak mau nih wibu itu kelihatan wibu gitu. Kita pengen wibu juga kelihatan keren lah Keren. gitu. Karena Iya. jujur saya sendiri juga bukan wibu sebenarnya gitu. Bukan wibu, cuman terpaksa nonton anime kira-kira jadi content director di Fate gitu. Iya. Betul. Itu sih. Berarti Jadi memang ide segmenting. awal wibu itu dari teman-temannya Kak Tifal? Iya, bukan dari temen aku sih, dari atasan aku, dari CEO sama ownernya Fate. Itu dari awal dia emang udah punya masa. Dia emang udah punya masa di skena wibu ini. Makanya dia ya udah kenapa kita nggak bikin brand wibu aja sekalian gitu. Menarik idenya ya. Iya benar, menarik. Wibu terlihat keren. Kalian juga yang ada di otak kalian wibu tuh kayak gitulah maksudnya. Iya benar. Iya. Kurus, pakai kacamata, Iya, culun bener. gitu. Nah, kita tuh nggak mau wibu tuh kayak gitu. Benar. Apalagi nih? Kalau untuk kontennya sendiri itu Kakak gimana tuh Kak? Jadi kan biar menarik gitu, biar dibikin semenarik mungkin sama audiensnya gitu. Kakak biasanya gimana nih nyusun kontennya, idenya, dapatnya itu gimana? Kalau ide konten sih sebenarnya kuncinya dari peka sih. Peka sama apa yang lagi hype, peka sama apa yang lagi viral. Itu biasanya konten-konten kayak gitu tuh rame gitu. Cuman kita harus nyari benang merahnya di mana nih. Sebentar, kita susun dulu deh. Dari setahun kerja Fate dari Januari sampai Desember itu biasanya kita bagi per kuartal. 3 bulan sekali 3 itu kita 3 bulan sekali itu kita meeting konten apa yang mau diangkat, campaign apa yang mau diangkat. Nah, termasuk si Stranger Things ini yang tadi di-mention, itu kita udah rapatin dari beberapa bulan sebelumnya kalau Stranger Things itu bakal muncul di Mei akhir ini. Makanya kita udah nyiapin konten dari jauh-jauh hari, kita riding the wave lah. Sebelum si Euphoria Stranger Things ini habis, kita masuk ke situ buat nyari audiens gitu. Kita juga ngerilis artikel yang buat Stranger Things 4 ini. Iya, jadi Emang mengikuti tren. iya, ya. mengikuti tren biar Mau nggak mau gitu. Iya, benar sih. Kalau ini cara Kak Tifal buat komunikasi gitu kan, di Instagram nih banyak followersnya, pasti banyak juga kan penontonnya. Yap. Nah, cara biar menarik perhatian mereka itu loh, misalkan di Instastory, nah tipsnya tuh kayak gimana sih biar menarik? Kalau aku sih dari awal aku dulu kerja sebelum di Fate juga aku selalu nerapin yang namanya know your market. Jadi kita tuh harus kenalan lah kasarnya sama market, sama audiens gitu. Kenapa kayak gitu? Karena brand ini sama akun Instagramnya brand ini
itu aku selalu ngibaratin dia tuh orang, dia tuh manusia. Oh, iya. Dia harus punya persona. Dia kayak gimana personanya? Apakah dia orang yang lucu, apakah dia orang yang serius? Nah kebetulan di Fate ini karena memang marketnya ini anak muda ya, ya bisa dibilang 11 sampai 30 tahun lah marketnya tuh. Aku ngebawa Fate ini sebagai orang yang lucu, orang yang bodor lah. Gitu. Oh iya. Makanya aku juga kalau misalkan buka di Instagramnya Fate itu kalian bisa lihat dari story-storynya juga. Aku selalu ngasih meme, ngasih tiba-tiba giveaway, tiba-tiba reaksi kayak mereka nge-DM aku balasnya bercanda gitu aja sih. Ya kebetulan kemarin juga aku lihat yang question box itu. Aha. Ya dibalas-balasin sama lucu-lucu terus Ya. dibalasin apa lagi. Banyak pokoknya ya question box. Ya karena itu. memang itu yang mereka mau gitu. Karena aku mikir kalau misalkan si Instagram ini dibawa dengan serius nggak akan masuk sama audiensnya Fate gitu. Iya. Ya, jadi bonding sama audiensnya Ya. gitu Iya. ya, betul. Biar dapat perhatian dari audiensnya sendiri gitu sih. Kalau misalkan untuk ini sendiri gitu itu ada online store-nya yang lain gitu selain di Instagram. atau nyediain di iya, website-nya gitu. Pasti ada ya kan untuk website-nya sendiri. Iya, website sebenarnya belum ada sih. Masih development bulan depan baru rilis websitenya. Terus TikTok paling. TikTok juga masih ya cuman konten doang, belum ada TikTok Shop. Tokopedia, Shopee, Instagram. Oh, iya. Ini Rindi, kita sampai kelupaan buat nanya kalau Fate Industries tuh umurnya udah berapa? Oh, iya, betul. Iya, Fate lupa itu. Industries sampai sekarang berarti 2 tahun 6 bulan. Oh, 2 tahun 6 bulan. Terbilang masih baru tapi followers IG-nya tuh udah mencapai 85.000. Iya, keren banget nih, itu. Bang. Udah banyak banget. Ini ada offline store-nya, offline store tetapnya gitu kah, Kak? Offline store-nya kebetulan baru tutup karena bukan tutup sih, kita mau pindah. Oh. Kita mau pindah, cuman ya selama masa renovasi kita tutup dulu beberapa bulan sampai nanti beres. Nanti ada toko offline ya Oh, yang baru. ditunggu deh. Berarti untuk sekarang fokusnya di online-nya Ya, dulu gitu. di online sama ya kita lagi develop website. Oke. Kita fokus di situ dulu buat sekarang. Apalagi nih? Apa lagi mungkin Vina ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Paling ya tips and trick secara keseluruhannya gitu loh, Kak. Iya, Jadi untuk kayak jadi menaikkan sosial media. insight Iya, yang selain tadi mengikuti tren tadi. Kalau dari aku sih apa ya, selain know your market tadi paling harus tepat sih. Harus tepat. Maksudnya kalian ngira-ngira nih kayak tadi know your market, tapi kalau misalkan kalian salah nebak, bukan salah nebak atau apa ya, salah mengira-ngira kalau market kalian ini ternyata pengen konten yang lucu nih, kalian konten yang lucu tapi ternyata enggak, ternyata konten si marketnya tuh pengen konten yang serius misalkan. Terus selain dari Instagram dan selain dari konten juga sebenarnya yang ngaruh buat Fate itu produk sih. Produknya. Produk sama unboxing experience gitu-gitulah yang ngaruh. Jadi nggak cuman pure konten aja yang ngaruh, tapi ya itu tadi percuma kalau misalkan kontennya menarik tapi pas sekalinya mereka beli ternyata mengecewakan Iya. gitu. Mereka ya mungkin beli sekali dan nggak akan repeat order gitu. Jadi Itu sih kayak cuma penasaran aja. cuma di penasaran awal. aja ya. Mau sejauh apapun konten di Instagram, saya rasa tetap ujung-ujungnya pasti yang dikejar itu sales sih kan sebenarnya. Iya. Makanya gimana caranya itu kita buat soft selling, kadang hard selling. Ya itu tadi kita harus tahu audiens kita siapa. Kalau misalkan audiens kita memang suka beli, ya udah hard selling aja, kasih sekalian gitu. Kalau misalkan audiens kita audiens baru nih, kita lihat nih si followers Fate ini nambah beberapa ribu misalkan, berarti kan dari angka jumlah yang nambah itu followers baru. Nah kita nggak mungkin tiba-tiba hard selling nih ada produk baru harganya segini bla 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 bla. Apalagi dengan price range-nya Fate yang bisa dibilang cukup mahal, itu susah kalau buat hard selling ke audiens baru. Makanya kita soft sellingnya dengan cara apa? Kita tunjukin detailsnya kenapa ini bisa mahal, behind the prosesnya kayak gimana. Terus behind the prosesnya itu nggak cuman pas bikin baju sama jaketnya doang, tapi pas bikin kontennya juga kita liatin, pas bikin pokoknya gimana caranya si audiens itu attach sama brandnya, ngerasa si
Fate Industries ini temennya mereka lah gitu. Mereka Iya, bisa iya. cerita apa aja, mereka bisa ngomong apa aja sama Fate. Itu sih kalau yang aku lakuin di Fate. Jadi mendekatkan diri dengan audiens audiens, ya. iya. Jadi audiensnya nyaman gitu Audiens, iya, kan. bikin nyaman. Jadi lebih bersahabat Iya, ya. benar. Apa untuk jadi bisa konten kreator Iya, yang konten. menarik gitu. Kalau disebut kayak gitu apa ya? Jangan malu sih. Jangan Karena kadang juga aku kasarnya menjual diri lah di Fate itu. Kadang-kadang aku juga in frame. Tuh kadang-kadang aku juga maksudnya kalau aku dari CEO aku minta aku joget gitulah kasarnya. Oh. Jangan iya. malu lah gitu, jangan aku mah orangnya nggak bisa kayak gitu, jangan terlalu idealis lah gitu. Karena Oh, jangan terlalu. ya idealis kalian belum tentu bisa masuk sama audiens yang kalian targetin gitu sih. Ya menyesuaikan diri juga Menyesuaikan ya. diri aja ya. Kayak aku misalkan aku juga sebenarnya dibilang wibu juga enggak gitu kan. Anime yang aku tonton juga beberapa itu pun gara-gara Fate gitu. Kalau enggak mah aku nggak akan nonton Iya, kan. benar. Tapi ya mau nggak mau aku harus nonton gitu, walaupun aku sedikit nggak suka tapi ya tonton aja lah gitu, nggak apa-apa toh buat apa namanya, buat perkembangan si Fate juga sendiri Iya. juga. Iya, betul. Karena kenapa, yang penting kan ada cuan ya gitu. Iya, yang penting cuan. Penting cuan ya. Percuma kalian idealis tapi nggak cuan, buat apa? Iya, benar juga benar. Cuan. Buat apa, kan mending nggak idealis tapi cuan. Iya, Iya, betul, menguntungkan ya, Iya. menguntungkan. Tapi untuk kontennya sendiri gitu, kakak ada apa sih, kayak ada tuntutan gitu nggak sih, sehari harus ngepost yang kayak gimana, harus apa gitu, mungkin harus Kalau- ada berapa konten gitu per hari gitu. Tuntutan Ada. sih paling itu yang aku sendiri yang netepin target buat tim aku. Itu sehari satu sih, mau kontennya kayak gimana pun sehari pokoknya ada satu feeds dan satu TikTok gitu aja sih. Satu Kalau TikTok. story sih yang ngikutin aja semua. Kalau TikToknya sendiri berarti ngambil orang atau model dari luar atau ngeliatin brand-brandnya atau Katival sendiri in frame? Kalau buat di TikTok sendiri itu macam-macam sebenarnya, cuman yang banyak in frame itu ada staffnya Fate Industries juga, namanya Mufti. Itu dia yang paling sering in frame. Karena kenapa? Karena dia yang paling bisa acting di depan kamera. Itu aja sih jago alasannya. acting. Itu aja alasannya. Sama ya paling gimana bentuk kontennya juga sih. Kalau kayak tadi misalkan detail-detail produk ya kadang dipakai, kadang produknya aja, kadang pas lagi dipakai photoshoot sama model. Gitu sih, beda-beda ngikutin sikon aja. Mungkin terakhir ya dari kita pengen tahu nih Katival buat nyampein ke audiens kita nanti gimana biar mereka tuh datang ke Fate gitu loh. Oh iya, Ya, promosiin promosinya lah, gitu. gimana? Yuk. Fate ya buat kalian audiensnya apa tadi namanya, bukan ini talk show. Audiensnya bukan ini talk show. Buat kalian yang suka nonton anime, buat kalian yang ngerasa diri kalian wibu, boleh kalian datang ke Instagramnya Fate di @fate.industries. Terus bukan cuma buat wibu aja, ini mas sneak peek buat bukan ini talk show. Itu kita di bulan depan ada kolaborasi sama musisi besar di Indonesia, keren. musisi wanita besar. Kalian semua pasti tahu lah namanya. Waduh. Cuman belum bisa saya spill sekarang. Oh iya. Jadi nanti aja lihat, pokoknya ini musisi gede lah, musisi wanita gede di Indonesia. Terus ada juga sama EVOS, kalau kalian yang main Mobile Legends, main Oh PUBG iya, Itu, iya, iya, ya. pasti tahu. Itu bulan depan kita ada batch kedua sama EVOS, sama ada juga My Hero Academia. Terus ada kita collab sama brand makanan yang belum bisa saya spill sekarang juga. Keren banget. Penasaran deh, bener jadi penasaran. Harus pantengin IG-nya Fate nih Jangan lupa di biar follow tahu ya. Jangan lupa di follow. Mungkin dari aku sama Vina Ya. segini aja untuk wawancara sama Kativalnya. Terima kasih banyak ya Katival Ya, untuk makasih waktunya. banyak. Udah ngeluangin waktunya Waktu, gitu. ya. Kebetulan hari ini kucingnya lagi dimandiin jadi aman. Oh iya. Semoga pasar buat Fate Industries makin meluas, Ya, Amin. makin banyak yang beli. Amin. Sukses lancar selalu Iya, buat lancar kakak selalu. dan Fate Industries. Makasih juga. Semoga kucingnya juga sehat selalu. Oke semua. Sekian wawancara kami, bukan ini talk show, kepada Content Director Fate Industries. See you next time guys. Bye. Bye.